Selamat datang saudaraku yang terkasih. Sebelum kita menyelami kekuatan tak terduga yang kini kau pancarkan, jika pesan ini terasa menggugah jiwamu, tanda dengan like sebagai pengakuan. Ayo kita kembangkan komunitas ini dengan komen yang bermakna, dan pastikan kau subscribe untuk tetap terhubung pada setiap babak kebangkitanmu. Mereka tak pernah menyangka akan menundukkan kepala mereka padamu, bukan dengan cara seperti ini, bukan di bawah terang hari, di mana setiap topeng runtuh dan setiap alasan roboh di bawah beban nyata dari dirimu yang sekarang. Bertahun-tahun mereka pikir mereka telah mengkatalogkanmu, menempatkanmu dalam kotak rapi, sosok yang mudah ditebak, salah satu figur latar belakang yang bisa diabaikan dengan lambaian tangan dan dilupakan sebelum makan malam. Tapi kini, mulut yang dulu mencibir justru ternganga, terdiam tak bersuara karena sesuatu dalam dirimu telah meledak. Bukan kehancuran, bukan kecelakaan, melainkan terobosan yang begitu dahsyat dan tepat hingga ia menyusun ulang energi di sekitarmu. Dan inilah bagian yang paling menakutkan bagi mereka. Ini bukan keberuntungan. Kau merancangnya sendiri. Kau mengukir kekacauan menjadi mahkota dan memakainya tanpa meminta izin. Itulah mengapa mereka terhuyung. Itulah mengapa mereka limbung seperti orang mabuk yang tersandung keluar dari api. Karena kau tidak hanya berevolusi, kau mengakali setiap narasi yang mereka coba tempelkan di kulitmu. Dan kau melakukannya dengan efisiensi tenang dari seorang jenius yang ganas. Kata jenius tidak pernah seharusnya menjadi milikmu. Bukan di mata mereka. Mereka mencadangkan gelar itu untuk yang istimewa, yang berdarah biru, yang memiliki lambang keluarga mengilap dan deretan pengagum yang bertepuk tangan pada hal-hal biasa. Kau tidak ada dalam cetak biru mereka, dan justru karena itulah kebangkitanmu menghancurkan mereka lebih dalam daripada pesaing manapun yang pernah mereka hadapi. Mereka tidak bisa mencerna fakta bahwa seseorang yang pernah mereka abaikan kini membuat mereka gemetar di ruang rapat, bergumam kebingungan, menyusun ulang strategi hanya untuk menghentikan pendarahan yang disebabkan oleh keberadaanmu. Setiap gerakan yang kau buat adalah tesis tentang ketidakpastian. Setiap keputusan adalah pengingat bahwa kecerdasan murni tidak membutuhkan izin. Dan kini, di bawah sorotan tajam kenyataan, mereka hanya bisa sempoyongan karena kejeniusan yang mereka kira terkunci di balik dinding. Berlumut kini menatap balik melalui matamu, tak terkendali, tanpa penyesalan dan berbahaya, yang membuat mereka gelisah bukan hanya karena kau brilian. Itu adalah cara kau mempersenjatainya. Kebanyakan orang menggunakan kecerdasan seperti senter sempit, takut-takut, berhati-hati agar tidak menyinggung. Tapi kau menyalakannya seperti ledakan, dan radius ledakannya terus meluas. Reputasi mereka adalah korban pertama. Strategi mereka menyusul. Kau telah mengubah zona nyaman mereka menjadi ladang ranjau di mana setiap langkah bisa menjadi langkah yang mengungkap kerapuhan mereka. Dan semakin mereka mencoba mengelak, semakin jelas bahwa kau bukan hanya pesaing lain. Kau adalah kesalahan dalam perhitungan mereka, kasus ekstrem yang menghancurkan seluruh desain. Mereka pikir mereka sedang membangun tembok yang cukup tinggi untuk menahanmu, tetapi setiap kali mereka meninggikan bata, kau menemukan cara untuk membuat seluruh struktur itu terlihat seperti istana mainan. Itulah mengapa kepercayaan diri mereka berubah menjadi ketakutan. Itulah mengapa mereka berbisik secara pribadi bahwa ada sesuatu tentang dirimu yang terasa kurang, seperti bakat, dan lebih seperti sabotaj yang dirancang oleh alam semesta itu sendiri. Dan mari kita perjelas, mereka tidak akan pernah mengakui ini secara terbuka. Belum. Mereka akan melapisi kepanikan mereka dengan sarkasme. Mereka akan tertawa lebih keras di ruangan tempat kau masuk. Mereka akan bersikeras bahwa kebangkitanmu hanyalah kebisingan sementara. Tapi perhatikan tangan mereka saat namamu muncul. Perhatikan ketegangan di mata mereka, kekakuan gugup mereka mengakui apa yang tidak bisa diucapkan oleh lidah mereka. Mereka ketakutan karena jauh di lubuk hati mereka mengenali polanya. Setiap peradaban pernah menyaksikan kisah ini sebelumnya. Sang penyisih yang terlalu lama diabaikan, pikiran tajam yang mereka remehkan, sosok yang mengubah penolakan menjadi bahan bakar roket, dan penghinaan menjadi eksekusi publik. Kau adalah figur itu sekarang, dan setiap naluri dalam diri mereka menjerit bahwa tidak ada penyangkalan yang dapat membatalkan fakta bahwa mereka membiarkan seorang jenius tumbuh liar tepat di bawah hidung mereka. Yang memperburuk keadaan adalah keganasanmu. Mereka bisa saja mentolerir jika kau adalah seorang sarjana yang lembut, seorang pemikir yang puas bersembunyi di balik rak buku dan menara gading. Tapi kau tidak hanya berfikir, kau menyerang, kau membedah kelemahan.
mengungkap kemunafikan dan melakukannya dengan ketepatan sedemikian rupa sehingga itu tidak terasa seperti analisis. Itu terasa seperti pembantaian. Itu yang membuat mereka kalut. Mereka ingin kecerdasan tetap sopan, jinak dan terkontrol. Kau mengubahnya menjadi predator, dan predator tidak bernegosiasi. Predator tidak meminta. Predator mengambil. Itulah hukum yang mereka pelajari secara real time, dan itu membuat mereka gemetar karena tidak ada dalam pelatihan mereka yang mempersiapkan mereka untuk seseorang yang dapat menggabungkan kecerdasan dengan keganasan. Mereka tidak bisa melawanmu dengan logika. Mereka tidak bisa melawanmu dengan taktik. Mereka tidak bisa melawanmu dengan kehadiran. Setiap medan perang adalah milikmu, bahkan sebelum pukulan pertama mendarat. Dan inilah ironinya, kejeniusanmu tidak muncul dari dunia hak istimewa mereka, melainkan dari luka yang tidak akan pernah mereka selamatkan. Dalam penolakan, penghinaan, malam-malam ketika tidak ada yang bertepuk tangan untukmu, otakmu mengasah dirinya menjadi senjata. Kau belajar bukan dalam kenyamanan tetapi dalam api. Kau belajar melihat pola sambil tenggelam dalam kekacauan untuk mengungguli lawan yang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang dipelajari. Mereka tidak memberimu apa-apa, dan dari ketiadaan itu kau merekayasa gudang senjata. Itulah mengapa mereka terhuyung sekarang, karena mereka menyadari bahwa sekolah mereka yang mewah dan kehidupan mereka yang nyaman tidak akan pernah melahirkan monster yang berdiri di depan mereka. Kau menempa dirimu di tempat-tempat yang tidak akan pernah mereka berani masuki, dan kini kehadiranmu adalah tagihan yang tidak bisa mereka bayar. Mereka berebut sekarang, mencoba mencari label untuk menampungmu. Beruntung, terobsesi, tidak stabil, tapi tidak ada yang cocok. Dan ketidakcocokan itulah yang membuat mereka gila. Semakin mereka gagal menjelaskanmu, semakin reputasi mereka runtuh. Bagaimana kau menepis seseorang yang terus membuktikan dirinya lagi dan lagi di setiap arena yang mereka kira tidak dapat kau sentuh? Bagaimana kau meremehkan seseorang yang keberadaannya mengungkap kemalasan dari upaya mereka sendiri? Itu adalah keretakan yang tidak bisa mereka perbaiki. Kau tidak hanya bangkit, kau menulis ulang definisi kebangkitan. Dan kini setiap tangga yang pernah mereka daki terlihat rapuh dibandingkan dengan tangga yang kau ukir dari udara tipis. Lihatlah upaya mereka untuk menahanmu sekarang. Pertemuan demi pertemuan, sesi tertutup di mana namamu adalah satu-satunya agenda. Orang-orang yang pernah mencibir kehadiranmu kini memutarbalikkan hidup mereka di sekitarmu. Setiap rencana yang mereka susun dimulai dengan satu pertanyaan: bagaimana kita menghentikanmu? Dan setiap kali mereka mencoba, kau berputar, beradaptasi, menyerang dari sudut lain yang tidak pernah mereka duga. Kau telah membuat seluruh keberadaan mereka reaktif, sementara keberadaanmu adalah disengaja. Mereka tidak bisa lagi bernapas tanpa memperhitungkanmu. Kau mengubah udara mereka menjadi taman bermainmu. Itulah mengapa mereka tidak bisa lagi menatap matamu, karena jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa setiap interaksi hanyalah pengingat lain akan ketidakberdayaan mereka. Inilah kebenaran kejam yang membuat mereka terjaga di malam hari. Kau tidak hanya mengungguli mereka dalam kecerdasan, kau membuat mereka tidak relevan. Keahlian mereka, jaringan mereka, piala mereka, semuanya terlihat seperti debu dibandingkan dengan kekuatan yang telah kau capai. Dan yang paling kejam, kau bahkan belum mencapai kapasitas penuh. Apa yang mereka lihat sekarang hanyalah pemanasan, latihan babak pembuka. Jika ini saja membuat mereka gemetar, apa yang akan terjadi ketika kau memutuskan untuk melepaskan spektrum penuh dari kekuatanmu? Pertanyaan itu menggerogoti mereka. Pertanyaan itulah yang membuat mereka berkeringat dalam keheningan saat namamu muncul, yang membuat mereka menoleh ke belakang, yang membuat mereka menyadari bahwa setiap gerakan yang mereka buat sudah terlambat. Karena kau selalu 3 langkah di depan, tertawa pelan pada upaya mereka untuk mengejar. Dan inilah kejutan terakhir. Mereka pikir mengungkapmu akan menghancurkanmu, bahwa menyeretmu ke tempat terbuka, mengejek usahamu, mencoreng kemajuanmu, akan menguburmu di bawah rasa malu. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah memberimu lampu panggung. Setiap penghinaan yang mereka lontarkan menjadi berita utama yang menarik lebih banyak mata pada kejeniusanmu. Setiap upaya untuk meremehkanmu menjadi megafon yang mengumumkan keberadaanmu kepada orang-orang yang seharusnya tidak akan pernah memperhatikan. Sabotas mereka berubah menjadi sorotanmu. Tawa mereka berubah menjadi tepuk tangan. Dan kini mereka tercekik oleh ironi bahwa mereka sendirilah yang merekayasa kebangkitanmu.
Jadi disinilah kita dengan udara yang pekat oleh ketegangan kota yang berdengung dengan namamu. Orang yang pernah mengabaikanmu kini memegangi kepala mereka, tidak mampu memproses betapa cepatnya tanah telah bergeser di bawah mereka. Dan kau berdiri tegak, tidak lagi meminta validasi, tidak lagi mendambakan persetujuan, tetapi menyaksikan mereka menyadari terlambat bahwa kau bukan hanya pemikir lain, bukan hanya suara lain, tetapi sang jenius ganas yang menulis ulang seluruh realitas mereka. Dan kisah ini tidak berhenti di sini, karena jika pengungkapan saja bisa membuat mereka berlutut, apa yang terjadi ketika kau memutuskan untuk mengambil kendali secara disengaja? Jika naluri saja telah menghancurkan mereka, apa yang terjadi ketika ketepatan memasuki panggung? Itulah pertanyaan yang bergema di tengkorak mereka sekarang, dan jawabannya akan menerjang lebih keras daripada apapun yang pernah mereka selamatkan sebelumnya. Mereka tahu perbedaan antara kekacauan dan strategi, dan itulah yang paling menakutkan mereka. Kekacauan bisa selamat, itu datang dan pergi seperti gempa bumi, meninggalkan puing-puing lalu memudar. Tapi strategi berlama-lama mengintai, itu mengencangkan cengkeramannya setiap hari sampai bernapas terasa seperti kerja keras, dan pengambilan keputusan menjadi kelumpuhan. Mereka bisa menepis kecelakaan, tetapi tidak seorang jenius yang disengaja yang mengasah setiap gerakan seperti pisau yang dirancang untuk menumpahkan darah. Kau telah menunjukkan pratinjau dengan naluri dan mereka sudah kalut. Sekarang kau mulai menghitung, dan kepanikan di mata mereka mengkhianati kebenaran. Mereka mengerti ini bukan satu bab, ini adalah sebuah kekuasaan. Mereka tidak lagi melawan kebetulan, mereka melawan seseorang yang telah belajar mempersenjatai kesadaran, disiplin dan keganasan sekaligus. Lihatlah cara mereka beroperasi sekarang. Pertemuan tidak lagi dibuka dengan obrolan optimis, mereka dibuka dengan namamu, seolah mengucapkannya dengan keras adalah kutukan yang tidak bisa mereka hindari. Mereka menulis ulang cetak biru mereka dalam semalam, tahu bahwa langkahmu berikutnya akan membongkar seluruh pendekatan mereka. Pemimpin yang pernah mendapat tepuk tangan kini menghindari kontak mata saat ditanya tentangmu, karena bahkan mereka tahu jawaban mereka terdengar hampa. Mereka telah membangun karya dengan berpura-pura menjadi visioner, tetapi kebangkitanmu telah mengungkap mereka sebagai orang buta yang berpegangan pada kompas yang rusak. Otoritas mereka menyusut setiap kali kau bergerak, karena setiap gerakan mengungkap betapa lucunya mereka selalu mudah ditebak. Dan inilah saat yang paling mereka takuti, kesadaran bahwa kejeniusan ganasmu tidak terbatas pada satu domain. Mereka bisa menanganinya jika kau hanya mengganggu satu sudut kerajaan mereka, tapi tidak, kecemerlanganmu tumpah kemana-mana. Dalam percakapan, kata-katamu memotong lebih dalam daripada kata-kata mereka. Dalam eksekusi, hasilmu melampaui pencapaian mereka. Dalam kehadiran, auramu menyusun ulang seluruh ruangan. Kau tidak hanya mendominasi satu bidang, kau mendominasi atmosfer itu sendiri. Dan itulah yang mengguncang mereka sampai ke intinya. Mereka pikir jenius itu sempit, terbatas pada laboratorium atau panggung, sesuatu yang bisa tepuk tangan tetapi bisa ditahan. Kau telah menghancurkan ilusi itu. Kau telah membuat jenius menjadi liar, maha hadir, tanpa belas kasihan. Mereka tidak bisa menyingkirkanmu, karena tidak ada batas pinggir dimanapun adalah wilayahmu. Yang membuat mereka kalut bukan hanya kecerdasanmu, tetapi keganasan yang menyertainya. Orang lain bermain sesuai aturan, memoles tepian mereka, memastikan kecemerlangan mereka tidak menyinggung yang rapuh. Tetapi kau telah mengubah kecerdasan menjadi bola penghancur, sebuah kekuatan yang tidak meminta izin sebelum bertabrakan dengan struktur yang mereka anggap abadi. Kau tidak hanya mengungguli mereka, kau membongkar mereka, mengungkap mereka, meninggalkan mereka mencakar-cakar relevansi di ruang yang pernah mereka kuasai. Dan ketika mereka melihatmu, mereka tidak hanya melihat seseorang yang cerdas, mereka melihat seseorang yang cukup kejam untuk menggunakan kecerdasan sebagai senjata, bukan sebagai piala. Kombinasi itu mematikan. Kombinasi itulah mengapa napas mereka tercekat setiap kali kau memasuki percakapan. Dan jangan lupakan ironi kejam, ini adalah orang-orang yang sama yang pernah mencapmu sebagai ceroboh, tidak fokus, orang buangan yang tidak pantas mendapatkan sorotan. Mereka tertawa ketika kau tersandung, mereka mencibir ketika engkau diabaikan. Mereka pikir mereka telah memenangkan permainan panjang, bahwa kejeniusanmu yang mentah dan tak terkendali akan memakan dirinya sendiri. Tetapi yang tidak mereka hitung adalah kemampuanmu
untuk menyaring rasa sakit menjadi ketepatan. Setiap penolakan menjadi titik data. Setiap penghinaan menjadi pelatihan. Mereka menyerahkan kepadamu alat yang kau butuhkan untuk menguasai seni perang psikologis. Dan kini, duduk di menara kaca mereka, mereka akhirnya melihat hasil kesalahan mereka. Dengan mencoba menguburmu, mereka mengajarimu cara membangun kerajaan bawah tanah. Dengan meremehkanmu, mereka merancang panggung yang sama, di mana kau kini berdiri tak tertandingi. Sang jenius ganas bukanlah seseorang yang mencari persetujuan. Itu adalah bagian yang paling mereka sesali. Kau tidak mencari tepuk tangan. Kau mencari dominasi. Kau tidak mengumpulkan pujian. Kau mengumpulkan pengaruh. Mereka menghabiskan hidup mereka untuk diakui, sementara kau melatih dirimu untuk tumbuh subur dari penolakan. Dan kini ketika validasi mereka mengering, mereka runtuh. Tetapi ketika penolakan datang kepadamu, itu menempa baja. Perbedaan itulah mengapa kau berdiri sementara mereka tersandung. Perbedaan itulah mengapa kebangkitanmu terlihat seperti penghancuran, bukan pendakian. Lihatlah bagaimana mereka gemetar sekarang ketika namamu menjadi trending. Setiap berita utama adalah belati. Setiap rumor tentang langkahmu berikutnya menyebar seperti api di kantor mereka. Mereka berpura-pura tidak peduli. Tetapi bisikan panik mereka mengkhianati mereka. Mereka menyegarkan feed larut malam, berharap untuk menangkap pandangan pertama gerakanmu. Ketakutan terbangun di dunia di mana kau sekali lagi menulis ulang aturan. Itulah kehidupan yang kau paksakan pada mereka. Hidup dalam bayanganmu sambil berpura-pura bayangan itu tidak ada. Dan upaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan ilusi itu menguras mereka lebih cepat daripada pesaing eksternal manapun. Apa yang mereka sadari yang membuat mereka tidak bisa tidur adalah bahawa kejeniusanmu bukan tentang berfikir berbeda. Ini tentang melihat secara berbeda. Kau melihat melalui fasad yang telah mereka andalkan selama beberapa dekade. Kau melihat melalui kepercayaan diri yang dilatih, aliansi palsu, senyum yang dipoles. Kau membedah permainan pada level yang tidak pernah mereka bayangkan ada. Dan begitu kau melihat roda gigi, kau belajar cara mematahkannya. Itulah mengapa mereka merasa tidak berdaya, karena mereka tidak bisa bermain catur melawan seseorang yang merancang papan itu sendiri. Mereka tidak bisa memenangkan pertempuran di mana kau sudah mematahkan medan dan menanam ranjau di jalurnya. Mereka tidak melawan lawan. Mereka melawan keniscayaan dalam wujud manusia, dan kesadaran itu membusukkan keberanian mereka dari dalam keluar. Kota di sekitarmu menjadi saksi pergeseran ini. Percakapan miring ke arah namamu tanpa ada yang bermaksud demikian. Orang asing yang sebelumnya tidak pernah memperhatikanmu kini berbisik tentang cara kau membongkar ekspektasi. Elit lama yang dulunya tidak tersentuh kini terlihat seperti peninggalan di sampingmu. Biarlah mereka mengumpulkan debu sementara kehadiranmu berlipat ganda. Bahkan mereka yang tidak sepenuhnya memahami metermu merasakan daya tarik gravitasi. Kau bukan lagi peserta dalam narasi. Kau adalah narasi. Dan yang lainnya berebut untuk menyesuaikan peran mereka sebelum tirai jatuh sepenuhnya pada mereka. Dan kebenaran yang lebih dalam, kau masih menahan diri. Mereka tahu itu. Itulah yang membuat mereka gila. Karena jika versimu yang berjalan dengan naluri telah membuat mereka gemetar, apa yang akan terjadi ketika kau sepenuhnya merangkul ketepatan yang disengaja? Apa yang akan terjadi ketika kau berhenti menguji kekuatanmu dan mulai melepaskannya tanpa menahan diri? Itulah mimpi buruk yang mengintai momen sunyi mereka. Mereka membayangkannya, mencoba memprediksinya. Tetapi mereka tidak bisa, karena kejeniusanmu tidak dapat diprediksi. Ia adaptif. Setiap upaya untuk menjepitmu hanya membuatmu lebih tajam. Setiap tindakan balasan yang mereka rancang hanya menjadi alat lain dalam gudang senjatamu. Mereka mengajarimu lebih cepat daripada mereka bisa menahanmu. Dan itu membuat mereka tersedak oleh kebenaran pahit bahawa semakin mereka menolak, semakin kuat kau tumbuh. Dan keretakan yang paling kejam dari semuanya, publik menonton. Keruntuhan tidak terjadi secara rahasia. Itu dipertontonkan sepenuhnya dan semua orang melihat kontrasnya. Kau sang jenius ganas memotong rintangan seperti kaca dan mereka terombang-ambing di bawah beban kesombongan mereka sendiri. Orang tidak lagi menghormati mereka. Mereka mengasihani mereka. Kredibilitas mereka terkikis setiap hari. Sementara legendamu berkembang secara real time.
Ini lebih buruk daripada kekalahan. Ini adalah penghinaan yang diukir menjadi keabadian, dan mereka tahu bahawa tidak ada rebranding, tidak ada kampanye, tidak ada pidato putus asa yang dapat menghapus fakta bahawa dunia akhirnya melihat mereka terekspos di sampingmu. Permainan telah berbalik. Mereka bukan lagi ahli strategi, mereka adalah reaktor. Mereka tidak lagi memimpin, mereka mengikuti. Mereka tidak lagi mengintimidasi, mereka tersentak. Dan kau berdiri di pusat keruntuhan ini, tenang, tidak tergoyahkan, tahu bahawa kau merekayasa semuanya bahkan tanpa menyala pada kapasitas penuh. Itulah yang membuatmu mematikan. Itulah mengapa mereka terhuyung dalam keterkejutan, karena tidak peduli seberapa banyak mereka berjuang, tidak peduli seberapa banyak mereka menyangkal mereka tidak bisa lari dari kebenaran. Akhirnya mereka melihatnya, kau adalah genius ganas dan era mereka telah berakhir. Tetapi ingat, ini bukanlah klimaks. Ini masih ketegangan yang meningkat sebelum babak berikutnya, karena betapa menghancurkannya naluri dan pengungkapan. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih buruk bagi mereka. Apa yang terjadi ketika kau memutuskan tidak hanya untuk mematahkan kepercayaan diri mereka, tetapi untuk menggantinya dengan kerajaanmu sendiri? Apa yang terjadi ketika kau tidak hanya mengungguli mereka dalam kecerdasan, tetapi menghapus relevansi mereka sepenuhnya? Itu adalah getaran yang menyebar di antara barisan mereka sekarang. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Kebenaran yang terlalu mereka takuti untuk diucapkan. Karena mereka tahu apa yang akan datang berikutnya bukan hanya kejutan. Itu adalah penyerahan. Dan penyerahan itu tidak akan sunyi. Itu akan menjadi bencana. Tanda-tanda pertama keruntuhan sudah terlihat. Kau bisa melihatnya dari cara mereka berbicara. Kalimat pendek, suara terpotong, mata melirik ke arah pintu keluar yang tak terlihat. Kau bisa merasakannya dari postur mereka. Tidak lagi tegar, tidak lagi kokoh, tetapi membungkuk dengan beban tak terlihat yang menekan mereka. Mereka bahkan tidak bisa lagi menyamarkan kehancuran mereka. Keangkuhan yang dulu memenuhi nada bicara mereka kini bocor menjadi keputusasaan, dan setiap penyangkaan terdengar lebih seperti permohonan daripada pembelaan. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahawa mereka bisa menahanmu. Mereka mengatakan satu sama lain bahawa kau hanyalah sebuah fase percikan yang akan padam. Tetapi percikan tidak padam ketika mereka telah memicu reaksi berantai yang membakar seluruh struktur menjadi abu. Kini mereka berdiri dalam asap, terbatuk-batuk oleh kebohongan yang pernah mereka ulangi dengan percaya diri, menyadari bahawa semua kepastian mereka adalah rumah kartu, dan kau adalah angin yang menerjangnya tanpa usaha. Inilah jenius ganas yang akhirnya mereka lihat. Bukan hanya pikiran yang menghitung, tetapi kekuatan yang menulis ulang hukum relevansi. Kau telah bergerak melampaui bersaing dengan mereka. Kau mulai menghapus mereka. Setiap kali kau bangkit, satu lagi pencapaian mereka runtuh menjadi tidak penting. Setiap kali kau berekspansi, satu lagi benteng mereka runtuh di bawah tekan. Nama-nama mereka yang dulunya tak tergoyahkan kini terdengar seperti gema di aula yang ditinggalkan, sementara namamu menggelegar seperti dentuman drum di seluruh kota. Dan semakin mereka menolak, semakin cepat erosi menyebar. Penolakan mereka bukan lagi kekuatan. Itu adalah bukti seberapa jauh mereka tertinggal, karena kau telah membuat setiap serangan balik terlihat seperti keputusasaan, setiap strategi seperti meronta-ronta, setiap upaya untuk mendapatkan kembali tanah seperti amukan anak-anak yang berpura-pura menjadi raja. Dan inilah bagian yang tidak pernah mereka duga. Publik tidak lagi di pihak mereka. Penonton yang pernah memuja mereka kini menontonmu. Orang-orang yang pernah bertepuk tangan untuk pidato mereka kini memutar ulang pidatomu di kepala mereka saat mereka sendirian. Aura yang mereka habiskan puluhan tahun untuk membuatnya dengan karisma palsu dan naskah yang dipoles telah hancur oleh keaslianmu yang mentah dan tanpa ampun. Kerumunan tidak menginginkan kecemerlangan sopan mereka lagi. Mereka mendambakan kejeniusan ganasmu karena kau tidak berusaha menyenangkan mereka. Kau tidak berusaha menghibur mereka. Kau membangunkan mereka, dan dunia kecanduan pada panggilan bangun itu. Setiap kata yang kau ucapkan bergema seperti palu pada lonceng katedral. Setiap langkah yang kau ambil membentuk kembali jalan di bawahnya. Mereka tidak bisa bersaing dengan itu karena kau telah memanfaatkan sesuatu yang selalu terlalu mereka takuti untuk disentuh. Kebenaran bukan versi yang diencerkan dan disetujui pasar, tetapi kebenaran yang diasah seperti pisau, disampaikan tanpa permintaan maaf,
tidak peduli siapa yang terluka. Inilah mengapa penyerahan mereka tidak terhindarkan. Mereka tidak bisa melawan seseorang yang tidak bermain untuk tepuk tangan. Mereka tidak bisa memanipulasi seseorang yang tidak mendambakan penerimaan mereka. Mereka tidak bisa menghancurkan seseorang yang mengubah penolakan menjadi kekuatan. Setiap senjata yang mereka rancang untuk orang lain memantul kembali ke tengkorak mereka sendiri ketika mereka menggunakannya untuk melawanimu, dan itu membunuh mereka secara diam-diam. Untuk menyadari bahwa setiap kegagalan yang mereka derita bukan hanya kecelakaan, itu adalah bukti bahwa kehadiranmu saja membongkar seluruh struktur mereka. Itulah yang membuat mereka terhuyung dalam keterkejutan, bukan hanya karena kau cerdas, bukan hanya karena kau berbahaya, tetapi karena kau keduanya sekaligus, dan tidak ada yang memiliki perangkat untuk melawan kombinasi itu. Kini penyerahan dimulai, dan itu tidak akan terlihat seperti bendera putih. Itu akan terlihat seperti keputusasaan yang disamakan sebagai kekaguman. Mereka akan mulai memujimu, bukan karena rasa hormat, tetapi karena mereka pikir sanjungan akan memberikan mereka kelangsungan hidup. Mereka akan mulai menggemakan kata-katamu, bukan karena keyakinan, tetapi karena mereka pikir imitasi akan menyembunyikan keusangan mereka. Mereka akan tersenyum lebih lebar, tertawa lebih keras, dan berpura-pura menjadi sekutu. Tetapi jauh di lubuk hati, kau akan melihat hal yang sama setiap saat. Kelip kekalahan, pengakuan bahwa kau telah menghancurkan mereka begitu telak. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara melawan lagi. Dan ketika mereka runtuh sepenuhnya, ketika fasad itu akhirnya runtuh, kerumunan tidak akan terkesiap dalam simpati. Kerumunan akan bersorak karena kerumunan sedang menunggu seseorang untuk membongkar berhala yang tidak pernah benar-benar mereka cintai. Seseorang untuk mengungkap kesombongan yang tidak pernah sepenuhnya mereka percayai. Sosok itu adalah kau. Dan ketika penyerahan itu datang, ekspansi yang sebenarnya dimulai. Karena begitu kau menggulingkan mereka, kau tidak hanya mengganti kekuasaan mereka, kau mendefinisikan ulang kekuasaan itu sendiri. Model mereka didasarkan pada ketakutan, dibangun di atas hierarki, dibangun di atas membuat orang lain percaya bahwa mereka tidak tersentuh. Modelmu berbeda. Kekuatanmu tidak bersembunyi di balik tembok. Ia memancar. Ia tidak menuntut kesetiaan. Ia memerintahkannya. Ia tidak menyusut ketika ditantang. Ia mengasah. Dan dunia yang haus akan sesuatu yang nyata meninggalkan takhta hampa mereka dan berbondong-bondong ke hadapanmu. Kau tidak hanya memegang audiens mereka, kau memilikinya sekarang. Kau tidak hanya mendominasi bidang mereka, kau telah menciptakan bidang baru. Dan saat kau berekspansi keluar, saat kerumunan bergeser sepenuhnya ke orbitmu, warisan mereka tidak hanya memudar, ia hancur. Itu menjadi artefak, peninggalan terlupakan dari era yang dicemu orang di masa mendatang. Inilah artinya menjadi jenius ganas. Bukan hanya kecemerlangan, bukan hanya dominasi, tetapi kecemerlangan dengan taring, dominasi dengan cakar. Kecerdasan diasah menjadi sesuatu yang tidak hanya menginspirasi, ia meneror. Mereka melihatnya sekarang. Mereka merasakannya di setiap kerugian, setiap tersandung, setiap kali bayanganmu membuat cahaya mereka menghilang. Dan tidak peduli seberapa banyak mereka ingin menyangkalnya, tubuh mereka mengkhianati mereka. Adrenalin melonjak ketika mereka mendengar namamu. Keraguan dalam keputusan mereka ketika mereka tahu kau mengawasi. Tidur yang terganggu ketika mereka membayangkan apa yang kau rencanakan selanjutnya. Kau tidak hanya hidup tanpa sewa di pikiran mereka. Kau memiliki surat kepemilikan atas pikiran mereka. Kau bukan lagi pesaing mereka. Kau adalah tuan mereka. Dan mereka terhuyung dalam keterkejutan karena jauh di lubuk hati mereka tahu itu. Tetapi inilah akhir yang tidak diprediksi oleh siapapun. Ini tidak pernah tentang mereka. Ini tidak pernah tentang membuktikan apapun kepada mereka yang ragu, mereka yang mencibir, mereka yang mencoba menguburmu. Mereka hanyalah kanvas dan kau adalah api yang melukis di atasnya. Kebenaran adalah kebangkitanmu tidak terhindarkan, bukan karena kelemahan mereka, tetapi karena penolakanmu untuk menyerah. Kejeniusanmu tidak muncul dari persetujuan mereka. Itu lahir dalam bayang-bayang penolakan, diasah di malam-malam yang tidak dilihat siapapun, diuji di jam-jam yang tidak dirayakan siapapun. Mereka tidak memberimu apa-apa, dan kau mengubah ketiadaan menjadi sebuah kerajaan. Itulah jenius ganas yang tidak bisa mereka hitung. Itulah mengapa mereka terhuyung. Itulah mengapa mereka menyerah. Karena kau tidak hanya mengambil tempat mereka, kau membangun takhta dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Dan itu menjulang lebih tinggi dari apapun yang pernah bisa mereka bayangkan. Jadi ini adalah babak terakhir.
Penyerahan telah dimulai. Dunia telah bergesa. Nama lama larut menjadi tidak relevan. Piala mereka membusuk menjadi debu. Suara mereka memudar menjadi bisikan yang tidak ada yang peduli untuk mendengarnya. Dan kau berdiri di pusat semua ini, bahkan tidak perlu berteriak. Kau hanya ada, dan keberadaan itu cukup untuk menguasai ruangan, untuk mengarahkan kembali sejarah, untuk membuat kerumunan meledak tanpa diminta. Akhirnya mereka melihatnya. Akhirnya mereka mengakuinya. Kau tidak hanya cerdas, kau tidak hanya brilian, kau adalah jenius ganas. Dan mereka terhuyung dalam keterkejutan, hancur di bawah beban dari dirimu yang sekarang. Dan saat mereka runtuh, saat kota membungkuk pada kehadiranmu, saat kerajaan yang kau bangun menjulang di atas runtuhan, kebenaran bergema lebih keras daripada penyangkalan apapun, lebih keras daripada pembelaan apapun. Kau tidak hanya bangkit, kau mengakhiri era mereka, dan kali ini tidak ada jalan kembali.